Pertemuan pada pagi hari ini melanjutkan mengenai musibah. Kalau Rabu kemarin apa Pak musibah mengenai tujuan ditimpakan musibah. Sekarang yang musibah yang kelima yaitu dengan bab hikmah di balik musibah. Jadi ternyata banyak hikmahnya di dalam musibah itu. Hikmah sendiri banyak maknanya Pak. Hikmah itu bisa pelajaran, bisa pengetahuan, atau bahkan rahasia. Jadi kalau hikmah di balik musibah, bisa pelajaran, ada pelajaran di balik musibah itu. Ada pengetahuan, ada ilmu yang kita akan ketahui di balik musibah itu. Maka hikmah ini sangat perlu dipelajari Pak. Sebab kalau hikmah itu hilang, repot Pak. Kan kalau nggak punya hikmah gimana Pak? Nggak punya pelajaran, nggak punya pengetahuan. Ya, maka kalau ketemu dengan hikmah, apa ya harus diambil itu Pak. Karena hikmah ini seperti harta yang hilang Pak. Jadi hikmah ini maka perlu kita pelajari. Jangan sampai hartanya hilang. Ya. Kata Nabi SAW, al-kalimatul hikmah dolatul mu'min. Kata-kata hikmah adalah harta yang hilang dari seorang mukmin. Nah, harta yang hilang, Pak ya. Haitsuma wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Dimanapun dia menemukannya, dialah yang berhak atasnya. Jadi harus dipegang Pak, harus kita pelajari terus. Nah, karena secara umum hikmah di balik musibah itu ada 3 Pak. Yaitu mengenai kudrah Allah. Kalau bahasa Indonesia kodrat itu Pak ya. Kudrah Allah. Apa artinya Pak kudrah? Ada yang tahu? Kudrah yaitu kekuasaan Allah. Kemudian iradat yaitu kehendak Allah. Kemudian yang ketiga menambah akrab dengan Allah. Jadi secara umum hikmah di balik musibah itu ada 3. Saya ulangi. Yang pertama kudrah Allah, iradat Allah, dan menambah akrab dengan Allah. Kudrah dan iradat ini adalah bagian dari sifat Allah. Kalau Bapak masih ingat kan sifat Allah ada berapa? Ya? Ada 20. Masih ingat nggak? Ini pelajaran SD, saya juga udah lupa. Ada wujud, qidam, baqo, terus wahdaniyah. Nah ini kodrat iradat ini yang kita akan bahas ini. Ya, ini kalau bisa ya kita mulai ngafalin Pak, supaya kita tahu bahwa ada sifat-sifat Allah yang apa harus kita pelajari. Wahdaniyah ada tadi Pak, basiron melihat, muta'aliman yang maha berfirman, dan lain sebagainya. Nah kita coba yang pertama dulu yaitu kudrah Allah atau kekuasaan Allah. Ini juga ada 2, yaitu sebagai kekuasaan Allah itu sendiri dan takdir Allah. Jadi kudrah Allah itu 1 kekuasaan Allah, 2 takdir Allah. Nah, kekuasaan Allah meliputi 5 unsur. Nah, 5 unsur apa saja? Yaitu Allah Maha Menciptakan, Allah Maha Memiliki, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Melindungi, dan selain Allah semua bertasbih dan memujinya. Ya,
Jadi nanti kalau jamaah bapak-bapak suka membaca di Quran itu ada kalimat innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah ini artinya kudrah, menandakan kekuasaan Allah. Yang pertama yaitu Allah Maha Menciptakan. Dalilnya silahkan buka surat 65 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzulul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Ada nggak yang bisa menciptakan langit dan bumi? Nggak ada. Nah, makanya Allah Maha Pencipta. Bahkan langit yang diciptakan itu tidak retak, tidak pakai tiang. Nah, luar biasa. Kalau kita bangun pakai tiang nggak bisa. Pasti harus ada tiangnya. Bahkan tembok pun bisa retak. Nah, perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Itu ya Pak. Yang pertama, kekuasaan Allah adalah Allah Maha Menciptakan. Yang kedua, Allah Maha Memiliki. Dibuka Al-Maidah ayat 120. Surat kelima ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Jadi semua ini apa yang ada di bumi serta isinya semua adalah milik Allah. Kalau ada manusia yang mengeklaim punya ini, punya itu, ya boleh saja. Tapi hakikatnya semuanya milik Allah. Buktinya apa? Kalau orang mengeklaim itu ternyata hanya sekedar titipan, bahwa ketika ia mati nggak dibawa, hartanya nggak dibawa. Ya. Jadi Allah Maha memiliki semuanya. Kemudian yang ketiga, Allah Maha mengetahui. Ini surat Ali Imran ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, itu kan semua diakhiri dengan wallahu ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahui. Jadi Allah Maha mengetahui. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi apapun yang ada di hati kita, kita lagi seneng, lagi happy, lagi dendam, itu Allah tahu. Kita membenci seseorang, Allah tahu di hatinya. Kemudian yang keempat, Allah Maha melindungi. Dalilnya ada di surat Asy-Syura ayat surat 42 ayat 9, Pak. Surat ke-42 ayat 9.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amittakhadhu min dunihi awliya faullahu wal waliyyu wa huwa yuhyi wal mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau mereka mengambil pelindung-pelindung selain Allah, padahal Allah dialah pelindung yang sebenarnya, dan dia menghidupkan orang yang mati, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, maha kuasa lagi. Ya. Jadi Allah maha pelindung. Mau kemana? Ya. Allah maha pelindung atas segala sesuatu. Untuk bisa dilindungi Allah itu gampang, Pak. Seperti yang saya sampaikan berkali-kali di sini, yaitu kita sholat subuh berjamaah. Itu mendapat jaminan Allah. Jaminan Allah itu berupa perlindungan dari api neraka. Ya, kalau masih ingat, Pak, ya, sering saya sampaikan. Kemudian yang kelima yaitu selain Allah, semua memuji dan bertasbih kepada Allah. Bahkan burung-burung, ikan di lautan, para malaikat, semua bertasbih kepada Allah. At-Taqabun ayat 1, Pak. Surat ke-64 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih, yaitu mensucikan Allah. Miliknya semua kerajaan dan baginya pula segala puji. Jadi pujian hanya milik Allah, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Disinilah, Pak, jika kita menemui kesulitan, hidupnya gelap, tapi nggak usah keluar negeri, Pak, kesono kemari buntu, maka dianjurkan banyak-banyaklah bertasbih. Ini saya sampaikan karena ini ada di Al-Quran, Pak. Ya, ingat kisah Nabi Yunus? Ya. Seandainya Nabi Yunus itu tidak bertasbih, maka kata Allah, Nabi Yunus akan tetap ada di perut ikan. Nih, kalau tidak bertasbih, berarti tasbih ini nanti ada hikmahnya, Pak. Ini Allah katakan dalam surat As-Saffat, surat ke-37 ayat 143 sampai 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaula annahu kana minal musabbihin. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir atau bertasbih kepada Allah, lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Jadi kalau Nabi Yunus ketika ditelan ikan paus apa ikan apa ini? Ya. Dia tidak mengingat Allah, dia tidak bertasbih kepada Allah, maka dia akan didiamkan di dalam perut sampai hari berbangkit. Gelap banget. Dalam kegelapan. Maka Nabi Yunus bertasbih. Baru dikeluarkan, Allah memerintahkan kepada ikan untuk mengeluarkan Nabi Yunus. Karena jadi bertasbih itu luar biasa, Pak, istimewa, Pak. Karena di dalam tasbih itu tidak ada permintaan kepada Allah. Hanya mensucikan.
terus mengagungkan Allah. Allah Maha benar, Allah Maha agung. Tidak ada permintaan sama sekali, hanya mensucikan Allah saja. Makanya jika bertasbih, kalau kita ini bertasbih, Pak, sebenarnya sefrekuensi dengan alam semesta, Pak. Sehingga semua akan dipermudah. Karena Allah akan mengatur semua kehidupan alam semesta, termasuk kita. Nah, apa yang diucapkan Nabi Yunus? Apa masih ingat? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Terus Maha suci Engkau. Nah, itu. Sesungguhnya aku orang yang zalim. Jadi banyak bertasbih ini yang diucapkan adalah mensucikan, ya, mengagungkan Allah. Jadi ini dengan berdoa itu juga bisa diawali dengan kalimat ini, Pak. Karena ini adalah salah satu kalimat yang disukai Allah. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Terus-terusnya. Nah, dengan kekuasaan Allah atau kudrah Allah ini, maka kalau kita terkena musibah, terutama penyakit, maka berdoalah lantaran kekuasaan Allah. Ya. Jadi kita dianjurkan untuk berdoa ketika terkena musibah berupa penyakit, lantaran kekuasaan Allah. Nah, ini saya bacakan hadisnya dari Utsman bin Abu Al-As At-Saqafi, bahwa dia mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menderita penyakit sejak dia masuk Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, letakkan tanganmu yadaka alalladhi ta'allama min jasadika. Fakul, letakkan tanganmu di tubuhmu yang terasa sakit, kemudian bacalah bismillah. Fakul bismillah salasan, 3 kali. Letakkan yang sakit, bismillah, bismillah, bismillah. Wakul sab'a marrotin, lalu baca 7 kali, yaitu a'udzubillahi wa qudrahi. Nah, ini qudrah, ya, dari kata qudrah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 7 kali. Ini kalau bisa dihafalin, Pak, supaya penyakitnya sembuh. Saya ulangi. Jadi diletakkan tangannya pada bagian tubuh yang sakit, lalu baca bismillah 3 kali, lalu baca ini tadi, Pak, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari kekuasaannya. A'udzubillahi, apa tadi? A'udzubillahi wa qudrahi. Ya. Aku berlindung dari kekuasaannya, dari penyakit yang aku derita dan aku cemaskan. Pendek ya, Pak? Hafalin ya, Pak Anis, ya? Gampang nih. Diulang? Ya. Nanti saya WA nih, boleh. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung dari kekuasaannya, lalu dari penyakit yang aku derita, dan dari kecemasan. Ini hadis riwayat Muslim. Ya. Itu kalau kena musibah berupa penyakit. Nah, sekarang kalau kita pengen sesuatu atau punya hajat atau pilihan, Pak, maka kita dianjurkan untuk sholat istikharah, Pak.
Ya. Ada doanya setelah sholat istikharah. Jadi kalau Pak Eri punya pilihan sholat istikharah, enggak, pilihan ini bukan selalu pilihan aja Pak. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi SAW mengajarkan kepada kami istikharah untuk setiap perkara. Sebagaimana beliau mengajarkan kami surat dari Al-Quran. Kemudian beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian punya suatu hajat, maka hendaknya dia mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, lalu ucapkanlah, ya, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku memohon pilihan kepada Engkau dengan ilmumu. Jadi kita mewakilkan kepada Allah untuk memilih. Wa astaghdiruka bikudratika. Bikudratika ini kekuasaan. Wa as'aluka min fadlikal azim. Dan aku memohon penetapan dengan kekuasaanmu. Dan aku memohon karuniamu yang besar. Fa innaka takdiru wala akdir. Karena engkaulah yang berkuasa, sedangkan aku tidak berkuasa. Jadi kita merendahkan diri. Wa ta'lamu wala a'lamu wa anta allamul ghuyub. Engkaulah yang maha mengetahui, sedangkan aku tidak mengetahui apa-apa, dan engkau maha mengetahui segala yang gaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadal amro khairun li fi dini wa ma'asi wa akibati amri faqdurhuli. Ya Allah, jikalau engkau mengetahui urusanku ini baik untukku dalam agamaku, kehidupanku, serta akibat urusanku, maka takdirkanlah ia untukku. Sebaliknya, wa in kunta ta'lamu anna hadal amro syarrun li fi dini wa ma'asi wa akibah amri fasrifhu anni wasrifni anhu. Sebaliknya, jika engkau mengetahui bahwa urusanku ini menyebutkan hajatan, urusanku ini apa? Buruk untukku, agamaku, kehidupanku, serta akibat urusanku, maka jauhkanlah dari padanya. Waqdurli khaira haitsu kana summa radini bihi. Serta takdirkanlah untukku yang baik-baik saja, kemudian jadikanlah aku ridho dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Ini doanya agak panjang memang. Ini kalau mau nanti di copy, Pak. Supaya kalau kita punya pilihan atau kita mengajarkan kepada anak, kepada keluarga kita, nanti disampaikan aja. Boleh, nggak apa-apa, nanti kalau belum hafal, kita sholat sunnah 2 rakaat, lalu baca ini. Insya Allah. Ya. Nah kemudian, itu tadi kan kudrah dalam kekuasaan Allah. Ya. Sekarang, kudrah dalam makna takdir. Ini juga ada 3. Takdir Allah adalah merupakan rencana Allah, kemudian rincian Allah, dan ketetapan Allah. Jadi ada 3 takdir, ya, dari makna kudrah itu sebagai rencana, rincian, dan ketetapan. Takdir atau rencana Allah ini sudah ditulis 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia. Pernah dengar, Pak?
Jadi Allah sudah merencanakan untuk menciptakan nanti manusia, Allah tulis dulu takdirnya, rencananya apa. Sebagaimana kalau kita ilustrasikan gini Pak, seorang yang pengen bikin pabrik mobil, pasti dia akan merencanakan nanti mereknya apa, cc-nya berapa, BBM-nya jenis apa, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi Allah juga punya rencana. Ya. Kita buka dulu hadisnya. Dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, qabla an yajluqas sama watiwal arda bi khamsina alfa sanah. Allah telah menuliskan takdir bagi semua makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, hadis riwayat Muslim. Nah, termasuk rencana Allah berkaitan dengan musibah. Yang takdir Allah dengan musibah itu ada di surat Al-Hadid ayat 22. Ini pernah saya sampaikan Pak, bahwa setiap bencana yang menimpa seluruh bumi atau menimpa diri kita sendiri itu semuanya sudah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum Allah mewujudkan rencananya. Jadi sudah ditulis semuanya. Yang pertama itu adalah rencana Allah. Kemudian rincian Allah. Rincian Allah itu berupa bisa jadi ukuran Pak nanti. Jadi Allah punya ukuran, takaran gitu. Karena setiap orang porsinya lain-lain Pak. Maka Allah merinci ukuran setiap orang. Kita bayangkan aja Pak, berapa miliar manusia di dunia ini yang Allah rinci satu persatu takarannya, porsinya. Kan nggak sama semua Pak. Saya dengan Pak Sofyan aja makannya beda kan Pak. Pak Sofyan nasinya sepiring, nah, saya cuma sekepel, beda Pak. Itu baru nasi, belum yang lain-lainnya. Ini benar-benar luar biasa ini kekuasaan Allah ini. Ada rincian Allah, ini ada di hadis. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW berbicara kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Berarti berapa Pak? 120 hari. Ya, kemudian diutusnya kepada seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan malaikat itu diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara: rizkinya, ajalnya, amalnya, dan nasibnya, kecelakaan atau kebahagiaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dirinci, rezekinya pun dirinci Pak. Matinya pun dirinci. Kapan si A mati, si B mati, ya, semua ada rinciannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah Maha menetapkan atau menentukan. Allah Maha Kuasa menentukan apa saja. Ya, seperti tadi Pak. Ya, merinci tadi Pak. Nah, ini Allah katakan dalam surat 56, surat apa Pak? Al-Waqiah. Waqiah ya. Ayat 60. Jadi Allah sudah menentukan ukurannya ini. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu. Jadi sudah ditentukan dan kami tidak lemah.
Ya Allah sudah menentukan setiap kematian manusia. Implementasinya gimana? Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, sesungguhnya jika sebuah umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun, kecuali manfaat yang telah Allah tetapkan baginya. Jadi sudah ditetapkan, ya, sudah ditentukan. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Jadi semua itu adalah merupakan ketetapan atau ketentuan Allah. Jadi mau celaka, mau enggak, ya, mau manfaat, semua sudah ditentukan oleh Allah. Untuk itu kita diwajibkan untuk mengimanin takdir, ya, dan kekuasaannya ini, Pak. Kudrah Allah ini. Kalau nggak ngimanin takdir kekuasaan Allah, repot, Pak. Pasti repot nanti, Pak. Ini Allah katakan dalam surat Al-Qamar ayat 49 dan 50. Surat ke-54 ayat 49 dan 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Jadi dirinci semuanya. Wa ma amruna illa wahidatun kalam khibi bil basar. Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan seperti kejapan mata. Maka takdir Allah ini juga wajib diimani. Kan rukun iman itu kan ada kan? Wajib apa? Rukun imam. Ya, itu, Pak. Ya. Kalau enggak yakini iman, ya lempar ke neraka nanti, Pak, ini, Pak. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan dalam sebuah hadis yang agak panjang ini. Dari Zaid bin Sabit, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sekiranya Allah mengazab penghuni langit dan bumi, niscaya Dia akan mengazabnya, dan Dia tidak zalim kepada mereka. Ya, itu kekuasaan mutlak Allah, terserah Allah, Allah yang punya, ya. Sekiranya Dia memberi rahmat, niscaya rahmatnya lebih baik dari amalan mereka. Sekiranya kamu memiliki emas seperti gunung Uhud, lalu engkau infakkan di jalan Allah, maka itu tidak akan diterima hingga engkau beriman dengan takdir. Ini kuncinya nih, Pak, beriman dengan takdir. Kalau nggak ada iman dengan takdir, mau infak apapun nggak diterima. Wa ta'lama annama asobaka lam yakun liyukhti'aka wa ma'akhotalaka lam yakun liyusibak. Ketahuilah sesungguhnya yang menjadi bagianmu tidak akan lepas darimu. Dan sesuatu yang bukan milikmu maka tidak akan menjadi bagianmu. Inilah yang sering kita katakan, rezeki tidak tertukar, tidak akan kemana. Kalau sudah bagianmu, ya pasti tidak akan lepas. Sekiranya engkau meninggal dalam kondisi iman, selain itu maksudnya tidak mengimani takdir tadi, maka kamu akan dimasukkan ke dalam neraka. Hadis surat Ibnu Majah. Ya. Jadi langkah konkretnya hanya yang membuat takdir yang bisa melindungi takdir ini. Siapa yang bisa melindungi takdir?
ya hanya Allah. Ini sebenarnya takdir ini berkaitan dengan musibah ini tidak boleh kita mengucapkan seandainya. Berkaitan dengan musibah ya Pak ya. Tidak boleh mengatakan seandainya. Tapi ucapkanlah qadarullah. Itu Pak ya. Sehingga tidak membuka pintu-pintu setan. Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dari mukmin yang lemah. Dan masing-masing memiliki kebaikan. Maka antusiaslah terhadap segala sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan kamu menjadi lemah. Jika engkau tertimpa musibah, maka janganlah engkau ucapkan seandainya. Ya, jika engkau tertimpa musibah, jangan engkau ucapkan seandainya. Dulu aku melakukan ini dan itu. Akan tetapi ucapkanlah sudah menjadi ketentuan Allah atau qadarullah. Ia melakukan sesuatu yang dia kehendaki. Karena ucapan seandainya membuka pintu setan. Di surat Ibnu Majah. Contohnya gini Pak, kita ke MA lewat kiri apa ke kanan, mau ke Pamulang ini. Lewat kiri ternyata kecelakaan, ya, sudah ditetapkan oleh Allah. Terus dia mengatakan, seandainya tadi saya tidak lewat sini nggak kecelakaan. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Tapi katakan qadarullah, bahwa semua sudah ditetapkan. Itu. Ya, jadi nanti kalau kita ngomong itu pintu setan terbuka, maka kita akan berkhayal, berangan-angan, ya enggak, semakin menambah dosa. Ya. Nah itulah kudrah Allah dalam kekuasaan dan takdir Allah. Itu saja ya Pak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada tambahan atau pertanyaan? Ya, insya Allah Pak, nanti saya kopi ya. Sebenarnya saya kemarin udah saya kopi, lupa malam semalam. Iya, tenang aja lah. Ini satu lembar cuma 50.000 Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lumayan. Saya ngantongin 500.000 nih. Tenang. Insya Allah ya, nanti saya kopi. Foto-foto mau di kopi? Foto. Kalau di foto soalnya ini. Iya boleh. Enggak apa-apa nanti. Kalau di kopi kenapa? Oh iya ya. Baik, kita baca dulu ya kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.